Yang terhormat Pak Samsudin selaku anggota DPRD Kabupaten Mendes Putra Daerah, yang kami hormati Bapak Camat Nangapenda dan undang tadi, dan kami hormati Bapak Kapolsek Nangapenda yang mewakili, yang kami hormati pimpinan kantor cabang dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Ende Nagekeo Ngada atau yang mewakili Pak Sikri dan Pak Anis, yang kami hormati Direktur Yayasan Tanah Nuwa atau yang mewakili Pak Anis dan Pak, yang saya hormati Kepala Desa Beramari, Kepala Desa Raporedu, Kepala Desa Tanah Rangga, desa-desa tetangga, yang saya hormati tokoh adat dari 3 wilayah desa, tokoh masyarakat, tingkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini saya kasih. Syukur dan puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan hadir di Pantai Marongga ini dalam keadaan sehat. Di hari yang libur ini kita menyempatkan diri untuk bersama-sama datang mengikuti acara penutupan kedua rumah gurita di wilayah perairan Marongga dan wilayah perairan Tanah Rangga. Terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan kami, terlebih-lebih Pak Samsudin sudah bersedia hadir bersama kita. Hari ini merupakan bentuk tindak lanjut penutupan kedua setelah Tanah Nuwa melakukan feedback data di kantor desa persiapan Marongga dengan melihat kembali selama proses penutupan yang terjadi di tanggal 22 September 2021 dan pembukaan di tanggal 23 Februari 2022, hasilnya cukup maksimal. Hasilnya cukup maksimal dengan hasil tangkapannya itu lebih dari sebelumnya. Kalau dikalkulasikan dengan nilai uang, luar biasa pendapatan selama 3 bulan. Berpaling dari hal itu, Tanah Nuwa bersama pemerintah desa mencoba untuk merembuk kembali bagaimana kalau bisa kita melakukan penutupan kembali, karena kita melihat bahwa hasilnya cukup maksimal. Ini semua bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi kelompok nelayan pencari gurita. Hari ini juga kami undang dari berbagai para kepala desa, tokoh adat. Hari ini juga kita akan memperluas wilayah penutupan. Kemarin hanya mulai dari Batu Raja, Watu Boko, dan Besingada. Dan sekarang kita akan melebar ke wilayah Tanah Rangga sampai di Nangalala. Ini semua bertujuan supaya memperluas areal untuk tangkapan. Kami sangat berterima kasih kepada kita semua yang dengan caranya masing-masing telah mendukung kegiatan ini, dan berharap supaya kelompok nelayan apa yang sudah kita sepakati secara bersama, komitmen kita wilayah perairan ini itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Jadi dari 3 titik ini, 3 termasuk 4 nanti, 3 kita tutup, 1 kita buka di Batu Raja. Batu Raja kita buka untuk supaya para nelayan tuh mencarinya di situ. Sementara yang kita tutup dan mulai Watu Boko ke Nangalala. Saya berharap supaya komitmen kita, kesepakatan kita yang telah kita buat itu tetap terjaga. Pengalaman yang kita alami penutupan pertama kembali itu menjadi pelajaran untuk kita supaya ke depan kita harus lebih baik. Kemarin mimpi saya itu dan mimpi masyarakat Marongga, bagaimana Marongga ini dijadikan potensi pariwisata
dengan mengetik hasil gurita. Ini kita mau promosikan kepada dunia bahwa Maurungga ini adalah potensi gurita untuk wilayah Kabupaten Ende. Jadi terima kasih banyak kepada kita semua untuk telah mengambil bagian dalam acara ini. Itu saja satu dua hal dari saya. Waktu dan tempat saya kembali kepada Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua kegiatan hari ini. Sebelum saya menyampaikan dulu saya menyampaikan salam hormat dari Pak Ketua Yayasan yang juga Pak Direktur Labar Nadi. Hari ini mereka sedang berada di Denpasar karena ada komunikasi dengan yang lingkungan hidup. Dan saya selaku pengawas bersama dengan Pak Gus, selaku koordinator bidang program kelautan dan perikanan, kami diberikan yang saya hormati Pak Samsudin. Terima kasih peduli dengan masyarakat. Jadi dan juga setiap saya ikuti betul kita beliau dalam berbagai media dan juga kita keberpihakannya ya kepada masyarakat Kabupaten Ende. Bapak Kepala Cabang Bidang bisa Kepala Desa Persiapan Maurungga dan desa yang ame-ame ibu sekalian, sebagai nelayan gurita yang hadir pada saat lanjut sekali, mari kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan sehingga hari ini kita boleh berada di sini dalam satu acara yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha kita, terutama dalam penangkapan waktu saja. Tanwa Flores sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memang juga sudah sangat lama berkarya di Kota Ende dan yang sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat, terutama tani dan nelayan. Karena dua sudah sangat berperan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak petani dan nelayan. Ya mungkin selama ini banyak pihak yang ini, tapi Tanwa hadir untuk dimana mengembalikan hak petani dan nelayan. Dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan itu sebuah kepercayaan diberikan dari Guru Bentur kepada Tanwa Flores, karena memang Tanwa Flores ya, dari sejarah perjalanan yang begitu panjang, yang punya pengalaman ya yang sangat baik ya untuk keberpihakan para petani. Maka kesempatan yang sekarang ini ya Tanwa Flores ya memberikan pendampingan pada beberapa desa ya, di dua kabupaten ini ya, Ende dengan Nagiteo, dan salah satunya ada di Maurungga ini. Ya, jadi kita patut bersyukur bahwa Bapak Ibu nelayan tidak berpikir sendiri ya,
tetapi bahwa dibantu dengan Tanua, dengan lembaga dari instansi terkait ya, untuk mana mendampingi. Ya. Kalau selama ini kita berjalan dengan segala keterbatasan yang kita miliki dan kita tidak tahu bagaimana ini untuk merawat gurita ini dengan baik, ya. Karena yang lalu kan dengan sistem yang lepas sama sekali, ya. Tetapi bahwa dengan pengalaman pendamping yang diberikan Tanua, ya, bahwa sudah begitu banyak hal yang baik. Ya. Ada kita diberi ruang, ya, kapan kita boleh panen dan kapan kita boleh memberi kesempatan untuk alam merawat ini gurita. Ya, jadi kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberikan alam yang begitu baik, ya, begitu kaya, ya, bahwa tidak semua pantai ini di Indonesia, khusus kita di Flores ini, bagian di Indonesia yang memiliki gurita. Ya, tidak semua. Dan kita bersyukur bahwa Maurongga ini, ya, juga mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Kita diberikan hasil laut, ya, melalui gurita ini. Nah, bagaimana supaya dia bisa memberikan manfaat lebih, dan ini yang perlu diberikan ruang. Ya, sehingga kenapa ada kegiatan penutupan sementara. Dan saya kira ini juga bukan baru pertama kali, ini kali yang kedua. Dan mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan untuk ke depan. Dan di dalam masa penutupan ini perlu diawasi secara baik. Selama 3 bulan ke depan betul-betul kita menjaga. Dan kami percaya bahwa di bawah koordinasi Bapak Kepala Desa dan juga pengawas dari kantor cabang, ya, kebijakan penutupan sementara ini, ya, akan berjalan dengan lancar, sehingga hasil nanti akan kita peroleh itu selama 3 bulan ini. Ya, ini sama aja kalau kita di darat, sama dengan istilah kita naranio kan gitu. Ya. Bagaimana kita menjaga lapas pada alma tertentu tidak boleh panen, sehingga begitu kita panen sekali membawa hasil yang besar. Ini juga bisa tercapai kalau semua kita patuh dan taat, ya, pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun. Saya percaya, ya, kebersamaan, kolaborasi antara LSM, pemerintah dengan lembaga adat yang ada di wilayah adat Maurongga ini tentu akan memberikan hasil yang luar biasa, ya, untuk masyarakat, untuk baru anak baru kita, sehingga paling tidak bahwa penghasilan diperoleh dari gurita ini akan menambah, ya, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi harapan kami, ya, mari kita bersama-sama dengan lembaga Tanua ini, ya, sehingga berikan kepercayaan penuh pada lembaga Tanua dengan tenaga yang juga selalu siap di lapangan memberikan pendampingan, ya, supaya tujuan daripada penutupan sementara ini setelah 3 bulan nanti akan bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat yang ada di Maurongga ini. Ya. Dan harap kita juga, ya, tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Desa bahwa ini nanti menjadi objek baru untuk pariwisata. Kita jadi Maurongga dengan berbasis gurita ini dia menjadi tujuan wisata. Ya. Kami sangat diharapkan bantuan Pak Samsudin, ya. Tadi kami sama juga bicara bahwa ini kalau untuk mempermudah ini, terus terang ini untuk kita di sini nih, kita kesulitan apa perahu ini yang kecil. Tadi Pak Adi juga dia tadi sudah ngobrol-ngobrol. Kami sebenarnya mengalami kebutuhan bagaimana ini bisa menjaga kebutuhan. Ya, jadi maka apakah nanti melalui kokir atau melalui musrenbang nanti tinggal di harap bisa di. Karena kalau harap kami Tanua sendiri kami sangat terbatas. Kami hanya siap tenaga, siap program kita mendampingi. Tapi bicara soal lebih dari itu yang kami juga tahu keterbatasan kami, demikian kami juga mengharapkan kita Bapak Dewan untuk bisa membantu masyarakat. Yang berikutnya bahwa ke depan juga, ya, kita jangan sampai hanya sebagai hanya penangkapan. Ya. Ini lokasi sangat strategis. Ya. Beberapa tempat sudah mulai pengembangan kafe di Nangalala di mana lagi. Itu bisa dibuat di mana cara. Sehingga nanti gurita itu tidak saja hanya sekedar ini kita tangkap, kita harus bisa bagaimana mengolah, ya, gurita itu menjadi sebuah santapan yang spesial
sajian dari Norong. Karena terus terang saya dapat dulu dari teman-teman yang mereka punya kafe yang ada di Gela, mereka juga ambil beritanya dari sini. Bayangkan. Jadi untuk bagaimana pelayanan terhadap para wisatawan yang datang, yang ke Gela, mereka beli di sini. Dan tentu mereka beli dengan harga yang pas-pasan, seperti diolah jadi makanan itu sudah beda harganya. Ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita hanya bisa menghasilkan, tapi nanti kita pergi makan lagi berita mendapatkan berkat dari Tuhan, Tuhan dan juga dari kampung kita desa. Sekian dah. Selamat bertemu kembali buat Kades, para nelayan, tenaga pelita, Bapak Dewan. Saya Sikri dan ini Pak Anies. Kami dua eselon 4 kami. Kepala kami itu eselon 3. Kebetulan beliau dipanggil untuk rapat koordinasi di Kupang. Sehingga ada di Kupang. Memang kami karena di posisi kantor cabang, jadi ada beberapa hal yang harus koordinasi pada cabang ini banyak kami selalu di sini untuk ketika ada apa-apa kami selalu turun ketemu dengan bapak sekalian. Baik, yang pertama terima kasih atas undangan dari Indonesia dan Kanada. Kami seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, kami karena kondisi kami cabang dan kami entah itu di SMS, entah itu di telepon, kalau ada waktu kami pasti berusaha untuk hadir. Kenapa? Karena ini menjadi satu kewajiban bagi kami untuk bisa melaksanakan yang namanya pendampingan seperti yang teman-teman telah. Nah, hari ini kita bertemu kembali di sini untuk melakukan hal yang baik. Kenapa hal itu baik? Karena hasilnya baik buat terus ulangi terus dan akan menjadi sebuah budaya baru bagi masyarakat di Morong. Nah, kalau kita mengacu kepada teman-teman di provinsi lain, budaya yang mereka ulangi terus menerus dan mendapatkan hasil yang bagus, itu mereka kasih nama. Ini budaya apa, musim apa yang menjadi kearifan lokal di Morongga. Saya contoh di beberapa desa di Ambon terlalu jauh, tapi kalau di Lembata misalkan itu 1 tahun sekali itu dilakukan namanya panggil ikan atau angkut ikan. Jadi pada bulan tertentu itu dibuatkan seremonial adat, lalu mari kita turun ambil ikan. Dan itu semua masyarakat diwajibkan turun dan pulang pasti bawa ikan. Kalau saya tidak salah di Ende di sini, mungkin di Ende Utara, Mokaro atau di yang utara yang Kore rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu karena memang satu kebiasaan yang diulang terus menerus dan hasilnya baik. Nah, oleh karena ini apa yang kita lakukan hari ini sudah menjadi satu hal yang akan mengarah ke sana. Kenapa? Karena ini kita melakukan sebuah kebiasaan untuk ada waktu tertentu yang kita harus nangkap, ada waktu tertentu kita harus tahan diri. Itu hasilnya semua menikmati. Tidak bisa hanya yang ikut tangkap saja yang menikmati, tetapi kita yang
lain juga ikut merasakan hasilnya. Oleh karena itu, di pertemuan yang kali lalu yang penutupan pertama, tadi kita sempat bincang-bincang, saya bilang ini kan radius untuk tangkapan untuk para nelayan kecil dan nelayan kecil. Sehingga kalau kita tutup untuk penangkapan spesifik. Dan sekarang kita lakukan penutupan untuk gurita. Tadi Bapak Kades sudah bilang kita tutup sekian titik, satu titik kita berikan kesempatan untuk tetap dilakukan penangkapan. Di titik-titik yang kita tutup itu, kita larang itu, dia akan menjadi bank atau induk atau pusat pertumbuhan gurita, sehingga pada masanya itu menjadi penangkapan baru yang hasilnya lebih baik, lebih berpotensi besar, lebih tinggi dari penangkapan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, bagi kami di kantor cabang Dinas Kelautan Perikanan, cabang IMD, Ngada dan desa, tokoh adat, semua yang ada di desa sini. Kenapa? Karena kami tidak bisa melakukan penutupan untuk sebagian-sebagian. Itu kewenangan kami, tidak bisa melakukan penutupan. Kalau kewenangan kami ada pada bagaimana kami mengatur. Sehingga, oh ini kau nangkap tapi harus sekian. Jadi selama ini setelah pembukaan tangkapnya 1 kilo ke atas atau setengah kilo ke atas. 1 kilo ke atas. Itu sudah menjadi hal yang baik sebenarnya. Hal yang sangat baik karena masa memang dia sudah matang untuk kita, layak untuk konsumsi dan layak untuk dipasarkan. Lalu yang berikut terkait dengan beberapa kebutuhan para nelayan. Memang saya akui kemarin saya terima kalau tidak salah tiga proposal dari Eropa. Saya tadi sempat bilang ke Bapak Kades, saya memang kemarin di waktu mepet di bulan November baru saya kembali ke Kupang. Lalu saya coba ikuti beberapa anggota DPR yang di sana, tapi memang jawabannya bahwa saya telat bawa proposal, sehingga mungkin ya, kalau kali ini setelah ini ada kesempatan saya kembali ke Kupang, saya coba cek apakah tahun ini bisa dapat atau tidak, nanti saya kasih kepada teman-teman. Dan terkait dengan semua yang tadi disampaikan, satu lagi saya bilang memang kita harus mau dan tidak mau kita integrasikan dengan hal lain seperti yang Pak Direktur Yayasan Tanjung bahwa jangan hanya kita nangkap, tapi pulang juga harus disorti sedemikian rupa sehingga yang memang layak untuk masuk perusahaan. Yang belum layak atau misalkan istilah teman-teman perusahaannya itu reject atau robek atau seperti apa, kalau memang itu ditahan supaya kita jaga stabilitas harganya itu tetap berada di spirit tertentu. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk ke pasaran lokal? Dia mau kita harus olah. Entah itu pengolahannya itu memang kami jujur kemarin setelah pelatihan di INDE pembuatan alat tangkap kita itu kami sudah sedang membangun komunikasi bagaimana untuk lanjutan untuk membuat pelatihan untuk BIMTEK untuk penggunaan kita ini. Hanya belum dapat jawaban dari teman-teman di Balai Banyuwangi. Nanti kami coba koordinasi lagi, kalau memang mereka belum pasti nanti kita carikan jalan lagi. Harus ada kembali untuk latihan BIMTEK untuk penggunaan kita. Sehingga apa yang menjadi kekurangan kita bisa lengkapi secara perlahan-lahan. Tidak secepat mungkin, tapi perlahan-lahan kita lengkapi itu. Dan yang terakhir, Bapak Mama, saudara semua, kali ini kita semua hadir.
terkait dengan pengawasan, tadi juga Pak Anies sempat bincang-bincang. Sesungguhnya seperti yang saya bilang lalu, pengawasan datang yang paling pertama dari kita punya diri sendiri dulu. Tidak boleh orang lain awas kita, tapi kalau dalam diri kita itu sudah melakukan, oh ini saya lakukan ini baik, yang lain saya lakukan ini tidak baik, saya tidak boleh lakukan. Itu kalau sudah mantap di dalam diri kita, tidak perlu diawasi pun kita tahu, tidak perlu dipaksa dengan aturan pun kita bisa. Sehingga kita boleh mengawasi diri sendiri sebelum kita awasi orang lain. Tadi sendiri belum kita awasi kebiasaan kita, maka pasti akan melenceng. Nanti timbul konflik di tingkatan teman-teman saudara semua di masyarakat. Dan untuk kegiatan hari ini, terima kasih Pak Kades, Tanah Nuwa semua, karena proses yang memang baru dan kita mulai coba ulang secara terus menerus itu patut kami acungkan jempol bahwa dengan adanya kegiatan penutupan ini secara rutin, maka kami, Pak Kepala Cabang kami sudah bilang kami coba sedang buat untuk desain untuk pengelolaan gurita berkelanjutan di Kabupaten ND seperti apa, cara seperti apa. Itu yang kita sedang dorong supaya apa kita mau integrasikan dia menjadi pengelolaan gurita berkelanjutan berbasis pariwisata kan, atau ke pariwisata berbasis gurita kan, itu yang kita coba ini sedang dorong sekarang. Ya, kalau kita konsepnya ke sana bisa diterima, itu yang coba kita lakukan maksimal. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, kalau kita sudah lakukan penutupan, mari kita tahan secara bersama-sama. Jujur kemarin saya beberapa hari saya di Tonggo itu, saya larang teman-teman yang dari Nanggahale yang ada di Tonggo itu dengan mau mori. Saya bilang kalau kamu mencari sampai ke arah di Nangapanda itu, kalau ada lihat tanda bilang titik itu ditutup, jangan coba-coba nangkap di situ. Jangan coba-coba nangkap. Kamu nangkap yang di luar yang ada tanda itu. Karena itu kami yang buat pelarangan di situ. Ya, jangan sampai kalian akan jadi konflik dengan teman-teman. Sehingga saya coba tanya kemarin, aku terima undang, saya coba tanya kemarin mereka di Tonggo maupun di itu, mereka bilang Pak kami tidak arah ke situ, kami jalan sesuai dengan yang Pak pesan buat kami, ya kami tidak arah. Itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pimpinan atau Dinas dari Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam ini wakil di Muara, yang saya kasih dan saya banggakan, Direktur dan Pimpinan Yayasan Tanah Nuwa yang telah bersama masyarakat di khususnya kami desa persiapan Morongga ini selalu bersama dalam kegiatan pembudidayaan tentang gurita. Hormat khusus saya kepada Bapak Camat, walaupun sudah pensiun tapi masih terakhir di Camat besok kemarin. Kami orang politik harus tetap komunikasi dengan Pak Camat, sering ketemu. Terima kasih. Camat. Di Asal Lembaga Negara, Bapak Laki, Tokoh Agama, Pembima, saudara-saudaraku warga desa Persiapan Morongga, khususnya kelompok nelayan gurita yang hadir pada pagi hari menjelang siang hari ini. Tentunya saat tidak perlu berpanjang kata, hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Direktur Yayasan Tanah Nuwa, dari Dinas Perikanan, Bapak Desa, saya tidak perlu mengulangi lagi. Tentunya ada titipan tadi, kemarin sudah disampaikan di saat saya reses kemarin di desa Persiapan Morongga ini, dan sudah dimasuk ke dalam sistem SIPD yang juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi tentang ini mesin fiberglass ketintin ini yang setengah GT, 1 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ende untuk program di tahun 2023. Sebelum saya
sesuai dengan disampaikan oleh di protokol tadi. Hal ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya di 2 bulan kemarin kami di DPRD juga dan juga salah satu tim 17 tentang perubahan RPJMD Bupati menyangkut dengan pengolahan berita ini. Karena visi MK sebelumnya tidak masuk tentang ini pengolahan berita, tetapi dirubah lagi masuklah perubahan RPJMD itu terkait dengan pengolahan berita ini. Dua lokasi, Urubara dengan Marongga. Ini yang mudah-mudahan di 2023 sudah ada anggarannya untuk tentang ini berita ini. Termasuk hal kekurangan-kekurangan kita bisa terjawab melalui APBD 2. Tadi juga disinggung menyangkut dengan pariwisata, saya juga komunikasi juga dengan teman-teman yang punya duit di ini. Jadi kita mungkin ada kerjasama dengan lahannya, kami berpahadir perwakilan dari Yayasan Tenua tadi bersama. Yang mudah-mudahan ini view-nya cukup bagus. Terus ada investor sendiri di daerah kita ini. Apalagi jauh dari dan raya kebisingan. Kadang-kadang investor mau masuk di daerah kita tuh harus ketenangan, fasilitas yang bagus. Insya Allah itu tetap kita komunikasi dengan teman-teman yang tentunya yang kelebihan rezeki sehingga bisa buka bisnis selain berwisata mungkin hotel atau apa segala macam. Karena saya juga kemarin saat pembukaan panen perdana kita berada di sisi sebelah kiri. Sekarang kita berada di sisi samping ada kayak ini apa? Ini paling bagus ini samping kita ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama di tahun berjalan ini ataupun tahun 2023 bisa terjawab dan bisa terwujud. Pada kesempatan ini saya atas nama masyarakat kelompok nelayan berita menyampaikan banyak terima kasih kepada khususnya dari Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari jauh-jauh ke perwakilan ini. Pada kita di ini juga ada Dinas Perikanan Kelautan juga. Dan yang paling teristimewa buat saudara-saudara kita Bapak-Bapak dari Yayasan Tenua. Mereka bekerja tanpa pemberi, tidak ada gaji Bapak ini. Ya Pak, dari Yayasan seperti tidak ada gaji. Tidak ada LSM seperti itu, tidak ada gaji. Jadi mereka bersama masyarakat membimbing kita supaya kita bisa berhasil yang akan datang seperti tahun-tahun ke depannya kita bisa berhasil. Jangan seperti sekarang ini kita bisa maju langkah demi langkah. Hal-hal lain yang tidak perlu saya bicara tadi sudah dijelaskan semua. Tentunya saya dengan tupoksi saya untuk mengabdi kepada masyarakat dengan sisa masa waktu 2 tahun lebih lagi, tentunya harus tetap berkoordinasi dengan kami dengan masyarakat bersama Bapak Desa. Karena komunikasi politik penting karena kepala desa adalah pembina politik di desa, sehingga apa yang kita harapkan masyarakat harap bisa terjawab. Mungkin pengantar seperti itu, kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita sama-sama, tadi saya dijawab saya sebagai untuk penutupan sementara rumah kita ini. Marilah kita sama-sama pada hari ini Senin tanggal 16 Mei 2022. Mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa secara resmi kegiatan penutupan sementara rumah berita kita tutup secara resmi. Dan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf apabila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Pertanyaan saya, ini ada beberapa titik mana? Karena saya tapi di sana tadi mengelar. Pada hari ini mulai dari batas kali ini ke sana itu kan di wilayah saya. Jadi pertanyaan saya,
apa ke depannya, misalnya, bukan untuk saya, apa kontribusi kami dua desa ini, desa persiapan. Penerangan yang merupakan desa persiapan. Apa kontribusi untuk masyarakat kedua desa ini? Dengan sangat. Untuk desa, bukan untuk saya. Untuk masyarakat kedua desa ini, desa persiapan. Dan untuk dengan sangat saya minta. Pikirannya apa? Kades. Kades. Untuk Kades itu untuk desa itu. Saya mintanya itu dia, bukan untuk saya. Kalau untuk saya berarti cuma saya yang kenyang. Apa salahnya kalau saya kenyang? Itu lebih baik saya. Mulai dari kali ini. Cuma saya mintanya itu sudah. Terus yang berikut. Nah, masyarakat itu ada kritik kan? Kritik masyarakat merung kan? Minta maaf kan? Kalau menurut Jawa, saya cari dulu tuh, menurut saya cari, saya punya masyarakat sini tuh, masyarakat umum kan? Lautnya ibarat siapa? Lautnya ibarat siapa? Baru sekarang waktu laut ada berapa? Itu karena dari laut kanan itu. Mari sama-sama kita menjaga. Polisi ini kita nana. Nah, polisi ini enggak kita. Dia dalam miandu. Mana mungkin? Nah, dapat ikan kemarin apa sih? Nek panas ini, buat apa? Seperti sore, kami buka bagaimana? Dengan sangat saya minta ya. Jadi bersama penjelasan, stopkan bom ikan. Sangat nanti di pantai. Ya, bersama itu sangat peduli. Sangat. Pernah merungak ke sini jabat sih, mau doa ikan yang bertabar dan ikan apa tuh cara logika itu masuk di akal tidak. Malah mau sampai ikan bertabar itu tidak masuk di akal. Kaju ratu tinggal kita nggak berarti bukan karena siapa kan bisa. Kenapa? Gimana tahu kan? Wandu. Kalau nggak ada anu kan bisa wandu. Tuhan masih adil. Satu saat kayaknya apa ciptaan kasih terlalu besar kasih bawa di balik limamu. Amin. Sama-sama jaga ya. Sama-sama jaga dengan sangat. Dengan ada hati. Karena penutup ini bukan untuk saya, untuk masyarakat semuanya. Saya sangat terima kasih. Hari apa kemarin itu termasuk dia sore hari luka kedua. Tidak terima. Tapi ingat, monanya jangan lagi sekali-sekali mengadakan merusakkan rapat kendaraan. Kita diluka subuh nanti ingin masyarakat nak mau tenanan seperti hasil akhirnya nanti selama 3 bulan kita panen hasil yang memuaskan. Nah, Morganare, terima kasih kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Panto. Gini Pak Panto, untuk proses persiapan, desa persiapan ini hanya sebatasnya dalam proses perjuangan. Untuk soal kontribusi nanti kalau sudah desa definitif, buatkan perdes, peraturan desa tentang sumber pendapatan desa. Di situ kita terapkan apa yang mau kita ambil dari desa, potensi apa, termasuk gurita. Jadi saya itu mana gurita, ya kita punguti berapa, itu dikuatkan di peraturan desa. Kalau kita mana level-level atau lapu kita bui. Namanya pungli, Jokowi kalau pungli ya kena pidana. Tapi kalau kita punya pendasaran aturannya jelas, ya itu nanti suatu dari Tanah Rangga kalau sudah ada
Kita sudah biasa definitif, herdes, kita awasi, kita punya pansus. Saya teman ada berita, kita kenakan. Kita sepakat berapa kalau ada mau. Soal keamanan laut, nah kita jamin sama-sama, kita jaga sama-sama. Apa yang dia dari Pak Sipri, Pak, itu sudah lakukan pengawasan secara bersama. Bahwa ikan selama beberapa pertama ibang teh yang pernah ready. Luar biasa. Kami sopan mai, yang nelayan yang nuah pemerintah itu hanya memberikan dukungan, pembaikan ke miuna, untuk muli miuna. Jadi saya teman berongkot dia jaga, menjaga maaf oke, maaf oke ke daerah kami, masuk ke daerah lain. Jadi itu kita bergerak ya di setengah dua belakang, pantau jauh dah nih, nanti kita balik sama. Tahulah anak dulu, sudah, nanti seperti orang nanti nah. Kita turun. Apa baik lama ini. Hadi. Oh. Oh, kali. Ini bisa. Ini baru beri. Kali. Kau kemana menjaga? Ini Tuhan. Kau ngerti pisahkan. Lalu ke mana? Lalu masih. Ke mana? Lalu masih bisa. Binat dari mana? Lalu beda lalu mau. Kau masih. Lalu masih kita. Ya. Nana. Kami kono enggak dengan bebas. Tadi ngeki, apa-apa kali baru pelampu dia tutup sementara 5 kali ini menyoba tadi pelampu dia baru beberapa titik dia tanda lagi supaya atas mah joko kuma bilang atas ikan dua baru kenal kali Terangga dipakai ada sih Kau melihat siapa? Itu kau melihat kan dia. Dek, kau melihat bab mana main? Manu kau mata dengar? Kau kata main? Kau tu mengkaji? Kau tu fikir kau tu baik? Kau tu suku meko di mana? Kami nak ikat ni. Sudah ada kau di mati. Cara pemakaman. Kau dikutuk oleh Rasul Allah sebab umum oleh kami.
Adik. Abang bawain. Selamat siang. Hari ini kami kembali melakukan kegiatan penutupan sementara di Desa Perairan Desa. Membuat jangkar, ya pemerintah sekarang
sudah sampai di lokasi. Seta, woi, basa. Pakai kamera enak so, Seta. Pakai Yuda. Kamu anak yang jadi kayu itu. Habis mau suruh saya 1 tahun ini. Saya bisa ini. Pendia. Tahu lah. Bos kami dari bos. Bos mak kita di bos. Oh, bos. Tidak selesai. Bos. Tidak kamu dah. Sana bos Luji ni. Kami bos bisa. Oh, pipai bos di sana. Oh. Hati-hati. Kami nak belok dia bos. Jaga kamu masih mana po? Ya. 1, 2, 3. Oke. Pernah enggak? Oh, coba lang. Sama turun sudah. Ini dalam jalan menuju ke pemasangan titik tanda yang kedua di Tanjung Morongga. Dan lagi beriringan 3 kapal motor yang di tengah Yang kedua. Bapak pernah ke Gela sana? Pernah ke Gela? Gila pernah. Yang di Wisatawan. wisata tuh. Di sana cuman yang ada apa saja di sana? Tidak ada gaganya. Kalau di sini ditata tuh lebih bagus di sini. Di sini ya. Yang hanya menang itu airnya situ. Menang air itu dengan rumah itu yang lopo-lopo kecil itu. Dia bicara tata Trap itu. yang bikin menyakitkan.